Bismillahirrahmanirrahim. Postingan baru di YouTube. Yuk kita bangun bersama channel ini dengan cara subscribe channel ini agar lebih bermanfaat untuk semua. Setuju? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian Maryam pun melahirkan Isa bin Maryam, maka Maryam kemudian kembali ke Baitul Maqdis dan merawat Isa bin Maryam. Ketika Isa bin Maryam masih kanak-kanak, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan mukjizatnya. Di antaranya apabila Isa bermain-main dengan anak-anak, terkadang Isa menebak-nebak kepada kawan sebayanya bahwa di rumahmu ada ini, ada itu, tersimpan ini dan itu. Dan semua tebakan Isa itu benar. Sehingga akhirnya mungkin bahasa kita ini menjadi viral bagi anak-anak di zaman itu, bahwa Isa itu bisa menebak apa yang ada di rumah-rumah mereka. Dan ketika kemudian Isa menginjak remaja, menjadi anak muda, maka Allah Subhanahu wa taala mulai menurunkan wahyu kepadanya. Allah ajarkan Taurat, Allah ajarkan Injil, dan Allah ajarkan hikmah. Maka kemudian Bani Israel yang selama ini sejak kecil menuduh Isa bin Maryam ini waladul baghi, anak zina, dan begitu juga ibunya adalah seorang wanita pezina. Maka kemudian berubah sedikit demi sedikit, akhirnya mereka sebagiannya yakin bahwa Isa adalah seorang nabi dan rasul, nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Ditambah-tambah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala betul-betul kemudian memberikan banyak mukjizat kepada Isa bin Maryam. Salah satunya adalah al-qudrah ala ihya'il maut. Diberikan kemampuan sanggup mengobati orang mati. Bahkan ketika ada seorang pembesar dari pembesar-pembesar Bani Israel yang meninggal dunia, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala Isa bisa menghidupkan orang itu, maka semakin besarlah perkara Isa di tengah-tengah Bani Israel. Maka sedikit demi sedikit kemudian Isa berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, walaupun sebagian Bani Israel qasat qulubuhum, hatinya keras tidak mau menerima dakwah Isa. Justru banyak Bani Asfar yang menerima dakwahnya Isa. Makanya wajar kalau seandainya agama Nasrani sangat berkembang di barat, karena banyak yang menerima ajaran Isa itu dari Bani Asfar. Sehingga kemudian Bani Israel yang kemudian kebanyakan mereka adalah orang-orang Yahudi, semakin hasad kepada Isa. Apalagi kemudian mukjizat yang tampak di hadapan mereka. Isa mampu kemudian menciptakan burung dengan izin Allah. Diambilnya tanah, kemudian dibentuk burung, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah dan menjadi burung terbang. Ditambah-tambah kemudian ketika banyak orang-orang yang beriman kepada Isa kemudian meminta sesuatu yang sebenarnya mustahil bagi Isa, seperti inzalul ma'idati minas sama, turunnya makanan dari langit. Tapi semua karena kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, semua menjadi mungkin, dan itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan kepada Bani Israel dari Isa bin Maryam. Maka akhirnya pengikutnya setiap hari bertambah, dan itu membuat sebagian Yahudi hasad. Lah hasadnya Yahudi ini akhirnya kemudian menjadi provokator, memprovokasi Raja Romawi untuk supaya menangkap Isa dan membunuhnya. Maka mereka mulai kemudian mengompori raja dan mengatakan bahwa kalau Isa dibiarkan terus-menerus, semakin hari pengikutnya semakin banyak, boleh jadi dia akan melakukan pemberontakan dan akan menguasai kerajaan, bahkan akan menumbangkan kekuasaan Anda. Akhirnya kemudian raja pun terpengaruh.
Lah ketika itu raja meminta kepada pasukannya untuk menangkap Isa dan dia yang membunuhnya. Maka digerakkanlah pasukan yang banyak. Dan Isa sudah diberitahu oleh Jibril bahwa dia akan dibunuh. Maka dia bersembunyi. Maka dicarinya Isa bin Maryam, tidak ketemu. Lah sementara Isa bin Maryam ketika itu berkumpul bersama Hawariyun, dan jumlah Hawariyun itu adalah 12. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man ansari ila Allah?" Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ketika Isa sudah tahu akan dikepung, akan ditangkap, akan dibunuh, maka Isa mengumpulkan 12 orang pilihannya dan mengatakan, "Man ansari ila Allah?" Siapa yang akan menolongku? Maka berkatalah orang-orang Hawariyun, "Nahnu ansarullah." Kami semua adalah penolong Allah dan Rasulnya. Maka Isa mengatakan, nanti kalau seandainya persembunyian kita ini ketahuan, dan memang akhirnya ketahuan, maka Isa mengatakan kepada 12 orang pilihannya, siapa di antara kalian yang mau menjadi temanku di sorga? Siapa di antara kalian yang mau menjadi temanku di sorga? Aku akan serupakan wajahku dengan wajahnya, dan dia akan dikorbankan. Tidak ada yang mau, karena jelas pasti akan ditangkap, dibunuh kan gitu. Qama asgharuhum, tiba-tiba yang paling muda dari Hawariyun bangkit dan mengatakan, "Ana ya Nabi Allah." Sayalah wahai Nabi Allah, jadikan aku temanmu di sorga. Maka Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Isa pun pergi dari situ, sehingga 12 orang pilihan berada di rumah itu. Ketika dikepung betul-betul rumah itu dan Isa sudah meninggalkan dan ke arah bukit, maka akhirnya mereka menangkap orang yang diserupakan Isa bin Maryam. Kemudian langsung disalib dan diarak menuju raja. Sementara Isa, dia berjalan ke bukit, dan Allah Subhanahu wa taala tidurkan Isa, kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit. Dan itu digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak sebagaimana kelompok Ahmadiyah atau kelompok-kelompok yang lainnya yang mengatakan Isa itu meninggal, yang disalib itu ya Isa. Akan tapi Al-Quran sendiri, ketika orang-orang Yahudi mengatakan qatalnal Masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Bal rafa'ahu Allahu ila sama, bahkan Allah angkat Isa ke langit. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai wa mutahhiruka minal ladhina kafaru wa ja'ilul ladhina ittaba'uka fawqal ladhina kafaru ila yaumil qiyamah. Ketika Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, sesungguhnya aku wafatkan kamu. Wafat di sini artinya Allah tidurkan. Sebagaimana doa setelah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah mewafatkan kami. Wafat di sini artinya bukan mati tapi tidur. Maka bahasa di sini, wa idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffik, artinya bukan wafat meninggal tetapi ditidurkan. Wa rafi'uka ilai, dan aku angkat kau ke sisiku. Maka Isa diangkat ke langit, dan Rasul pernah berjumpa bil jasadi war ruh, dengan jasad dan ruh Isa bin Maryam. Lah setelah kemudian Isa bin Maryam dikabarkan meninggal dunia, maka Maryam ketika itu sangat sedih sekali. Bagaimana tidak? Isa dilahirkan tanpa bapa, dan Maryam tidak pernah berpisah dengan Isa, baik ketika safar atau ketika mukim. Kemana-mana bersama putranya Maryam, Isa bin Maryam, dan tidak pernah meninggalkan Maryam sedikit pun. Maka kesedihan pun melanda Maryam bintu Imran, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Asakir, bahwa ketika Maryam mendengar bahwa Isa disalib sampai 7 hari, kemudian setelah itu dikuburkan, maka Maryam kemudian mengajak ibunya Yahya, maksudnya istrinya Zakaria, untuk menziarahi kuburannya. Maka kemudian berziarahlah keduanya. Tiba-tiba kemudian di tengah jalan, maka Maryam melihat ada
bayangan yang keluar dari kuburan Isa putranya seolah-olah diangkat ke langit. Sehingga dia bertanya kepada Ummu Yahya dan mengatakan, tidakkah kau lihat ada yang terbang di atas kuburan putraku? Kata Ummu Yahya, aku tidak melihatnya. Maka Maryam sudah suspek, jangan-jangan dia adalah Jibril yang akan memberi kabar kepadanya. Betul. Ketika kemudian Maryam pun terus berjalan mengarah kuburan Isa bin Maryam, maka Jibril kemudian datang dan berfirman kepada Maryam dan mengatakan, ila aina turidi? Mau pergi ke mana wahai Maryam? Maka Maryam mengatakan, saya ingin berziarah ke kuburan Isa putraku. Kata Jibril, sesungguhnya dalam kuburan itu bukan putramu. Putramu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Putramu diangkat oleh Allah dan Allah sucikan putramu. Alamatnya adalah orang yang di kuburan itu adalah salah satu murid daripada putramu. Sekarang keluarganya kehilangan dia, menangis sepanjang masa karena tidak pernah pulang kembali. Maka menjadi tenanglah kemudian Maryam bintu Imran bahwa putranya masih hidup. Lah ketika kemudian dia pulang lagi ke rumahnya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan Isa di hadapannya. Kemudian dia pun mengatakan kepada ibunya dan mengatakan, sesungguhnya mereka tidak membunuhku. Sesungguhnya mereka salah membunuh. Itu bukan diriku. Kemudian Maryam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mendoakan kebaikan. Setelah itu kemudian Isa diangkat kembali dan Maryam tidak pernah berjumpa dengan Isa setelah itu. Ada yang mengatakan 5 tahun setelah peristiwa sangat besar itu, kemudian Maryam pun meninggal dunia. Maryam pun meninggal dunia 5 tahun setelah penyaliban Isa yang diserupakan dengan Isa bin Maryam, dan dia bukan Isa. Sekali lagi, bahwa Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, tapi Isa ditidurkan, diangkat, dan Isa masih hidup sampai sekarang. Satu-satunya nabi yang hidup di langit, maksudnya birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasadlah Isa bin Maryam. Karena Isa sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala akan turun di akhir zaman dan menjadi satu di antara 10 alamat kiamat besar. Setelah kemudian mukaddimahnya munculnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Isa bin Maryam. Maka dari sini ada poin penting bahwa Maryam hanyalah manusia biasa, sebagaimana Isa juga manusia biasa. Maryam bukan istri Tuhan, sebagaimana Isa juga bukan anak Tuhan. Karena keduanya makan, keduanya minum, keduanya berjalan kaki, dan manusia melihatnya. Tetapi orang-orang Yahudi, mereka senantiasa mencela Maryam dan mengatakan seorang pezina. Bahkan anaknya Isa dikatakan waladul bagi, anak zina. Tetapi orang-orang Nasrani setelah peristiwa itu, mereka menyesal telah membunuh dan menyalib menurut prasangka mereka, sehingga mereka sedih. Akhirnya pun mereka kemudian menuhankan Isa. Ada yang mengatakan Isa adalah satu di antara 3 Tuhan. Sebagian mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Yang paling ekstrim mengatakan Isa adalah Tuhan. Kita katakan Isa bukan anak zina, Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan satu di antara 3 Tuhan, tapi Isa adalah Abdullah. Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan dengan kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna mathala Isa kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa sama dengan Adam. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan dari tanah. Dia bukan Tuhan. Dan Maryam juga bukan istri daripada Tuhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara kisah akhir daripada perjalanan manusia terbaik Maryam bintu Imran. InsyaAllah kita masuk pada wanita ketiga, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Alhamdulillahi rabbil alamin.